Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah, fi hadha liqa' syarif sanata'allamu jama'atan ba'd al-umur ma yata'allaqu bil lughah al-arabiyyah. Tashilan li wa tafhiman lakum antiqu wataniyatan. Ikhwani fillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama beberapa hal mengenai bahasa Arab. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ismul istifham, atau dalam bahasa Indonesia berarti kata tanya. Sekali lagi, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ismul istifham, atau dalam bahasa Indonesia berarti kata tanya. Ismul istifham. Ismul istifham. Ismul istifhami, yang berarti kata tanya. Ya. Kata tanya dalam bahasa Arab itu ada 7. Yang pertama yaitu ma, yang berarti apa. Yang kedua yaitu man, yang berarti siapa. A atau hal, yang berarti apakah. Dan yang keempat adalah aina, yang berarti di mana. Dan yang kelima adalah kam, yang berarti berapa. Yang keenam adalah mata, yang berarti kapan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah kaifa, atau yang berarti bagaimana. Baik, ini adalah ismul istifham dalam bahasa Arab. Ada 7. Pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan belajar ismul istifham yang pertama, yaitu ma, yang berarti apa. Ma berarti apa. Nah, kata ma itu bersifat umum, ya, bisa dipakai untuk kata yang berbentuk muannats muannatsun, atau kata yang berbentuk mudzakkarun. Muannats berarti perempuan, mudzakkar berarti laki-laki. Ya, kata ma bisa dipakai untuk kedua-duanya. Maka dari itu, kata ma bersifat umum. Kemudian,
Kata ma digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Kata benda yang tidak berakal. Contoh kata benda yang tidak berakal seperti pena, atau yang dalam bahasa Arab kita sebut qalamun, terus kemudian meja, maktabun, kemudian kursi, kursiyun, dan lain-lain. Ya, sekali lagi saya ulangi, kata ma bersifat umum, bisa dipakai untuk kata yang berbentuk perempuan atau muannats, atau bisa juga dipakai untuk kata benda yang berbentuk mudzakkar atau laki-laki. Ya. Kemudian kata ma itu dipakai untuk menanyakan kata atau benda yang tidak berakal. Seperti itu. Baik, kita hapus. Yang pertama akan kita bahas kata-kata yang berbentuk mudzakkar atau kata-kata yang berbentuk muannats. Apabila kita ingin bertanya kepada seseorang ataupun orang lain ingin bertanya kepada kita mengenai benda yang ada di sekitar kita. Contoh pertanyaannya adalah ma hadza. Ya. Apabila ada pertanyaan ma hadza, maka jawabannya adalah hadza. Apa contohnya? Pena, ya. Dalam bahasa Arab, pena itu adalah qalamun. Ya, qalamun. Hadza itu digunakan untuk menanyakan sesuatu hal yang berada di dekat kita. Ya. Ma hadza, apa ini? Hadza qalamun, ini pena. Karena pena berada di dekat kita. Kemudian pena itu adalah benda yang tidak berakal. Ya, pena adalah benda yang tidak berakal. Maka dari itu, ketika ingin bertanya tentang benda yang tidak berakal, maka menggunakan ma. Contoh lagi, apabila ada yang bertanya ma hadza, kita jawab hadza. Hadza apa? Kitabun. Kitabun. Ya. Terus kemudian ma hadza? Hadza qirtasun. Qirtasun. Ini kertas. Seperti itu. Bisa difahami insyaallah ya. Selanjutnya kita ingin menanyakan benda atau benda yang tidak berakal, tetapi benda itu berjauhan dengan kita. Ketika berjauhan dengan kita, maka kita menggunakan kata dzalika. Maka bentuk pertanyaannya adalah ma dzalika. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, ma dzalika, maka jawabannya adalah diawali dengan dzalika juga. Dzalika. Apa contohnya benda yang jauh dari kita? Lampu. Nah, lampu dalam bahasa Arab yaitu misbahun. Misbahun. Nah, contoh lain, ma dzalika. Dzalika meja contohnya. Meja dalam bahasa Arab dzalika maktabun.
Yang terakhir, ma dzalika, dzalika kursiyun. Nah, itu adalah kursi. Dzalika kursiyun. Ya, semuanya ini adalah kata yang berbentuk mudzakkar atau kata yang berbentuk laki-laki. Ya, berbentuk laki-laki. Ma hadza, hadza qalamun, hadza kitabun, hadza qirtasun, ma dzalika, dzalika misbahun, dzalika maktabun, dzalika kursiyun. Semuanya ini berbentuk laki-laki dan semuanya ini adalah kata benda yang tidak berakal. Kemudian, contoh untuk kata yang berbentuk muannats atau kata yang berbentuk perempuan. Nah, kata yang berbentuk perempuan itu menggunakan hadhihi. Ya, contoh soalnya adalah ma hadhihi. Ya. Ketika ada pertanyaan seperti ini, ma hadhihi, maka jawabannya adalah hadhihi. Hadhihi apa? Papan tulis. Ini papan tulis. Ini adalah papan tulis. Hadhihi sabburatun. Apa ini? Ini adalah papan tulis. Sabburatun. Dia berbentuk perempuan. Karena biasanya kata yang berbentuk perempuan diakhiri dengan tak marbutah. Ya. Ma hadhihi, hadhihi sabburatun. Seperti itu. Contoh lain. Ma hadhihi, hadhihi kurrasatun, buku tulis. Ya. Kurrasatun. Contoh lagi. Ma hadhihi, hadhihi tabshuratun, kapur. Ya, tabshuratun. Nah, jadi semuanya ini adalah kata benda yang berbentuk perempuan karena berakhiran dengan tak marbutah. Tak marbutah dan tak marbutah. Seperti itu. Ya, bisa difahami insyaallah ya. Baik. Kita beri contoh lagi. Ya, pertanyaan yang menunjukkan kata benda tetapi berada di jauh dari kita. Nah, contoh soalnya adalah ma tilka. Ma tilka. Apa itu tilka? Tilka sayyaratun. Nah, sayyaratun. Contoh lain, tilka jawalatun. Jawalatun. Ya. Ma tilka, tilka apa contoh lagi? Misqaratun. Misqaratun. Baik. Nah, itu adalah beberapa hal atau beberapa contoh berkaitan dengan ismul istifham. Yang pertama yaitu ma. Ya. Nah, yang barusan tadi adalah penjelasan mengenai ismul istifham atau kata tanya yang ada dalam bahasa Arab. Sedangkan untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah akan kita bahas penjelasan tentang ismul istifham atau kata tanya yang lain seperti halnya mata, hal, aina, kam, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat
saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebaikan, semoga kebaikan itu bisa mendatangkan atau bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran ala husni itimamikum wa aqru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.